Topik kita pada pagi hari ini adalah keberhasilan sangat ditentukan oleh kira-kira apa? Usaha. Keberhasilan sangat ditentukan oleh apa? 5 huruf. Kan 6 huruf. Hah? Yang depannya huruf R, belakangnya N. Rajin. Jadi topik kita hari ini adalah keberhasilan sangat ditentukan oleh 6 huruf. Huruf depannya R, huruf belakangnya N, di dalamnya ada P. Oh, hati, ada P. Hati itu, bukan hati. Waktu retret ini seringkali diulang-ulang. Oke. Respon. Ya, jadi keberhasilan sangat ditentukan oleh respon. Respon itu apa sih? Responan ya, cara menanggapi setiap persoalan. Hidup itu pasti ada masalah. Benar tidak? Ya, tapi saya percaya kalian kan orang-orang yang sudah dipulihkan. Jadi di muka kalian itu bukan lagi muka-muka bermasalah, tapi muka-muka yang sudah dipulihkan. Oke. Nah, coba kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 9 sampai 10. 1, 2, 3. Jika ia datang berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku datang mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Ulah kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang melawan seorang. Nah, ini perang antara Israel dan orang Filistin, bangsa Filistin. Nah, itu ada masalah bagi Israel ya. Ya. Ada masalah bagi Israel, yaitu bagaimana mereka menghadapi tantangan yang disampaikan oleh bangsa Filistin. Ya, itu masalah. Ya, karena bangsa Filistin, kalau kamu tunduk, kamu akan jadi hambaku. Ya, itu masalah. Kalau mereka kalah, mereka akan dijadikan hamba atau diperbudak. Ya, sama kalau kita berhadapan dengan dosa juga. Dosa menantang, setan menantang kita. Kalau kamu saya bisa taklukkan, kamu akan menjadi hambaku. Artinya kamu akan saya kuasai. Bagaimana respon seorang pemimpin bangsa Israel pada saat itu? Pemimpinnya adalah Raja Saul. Bagaimana responnya? Ya, coba kita lihat di dalam ayat 11. Pasal 17, 1 Samuel 17 ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ada rasa takut, ada rasa cemas. Itu yang dihadapi oleh bangsa Israel ketika mereka menghadapi tantangan dari bangsa Filistin. Dikatakan kalau kamu kalah, kamu akan jadi budak kami. Ya. Dan apa respon seorang raja bangsa Israel ketika Saul dan segenap, tidak hanya Saul, tapi segenap orang yang dipimpinnya. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka. Berarti banyak kan pemimpin sama orang yang dipimpin merasa cemas menghadapi masalah yang ada di depan mata. Bahkan mereka dikatakan sangat ketakutan. Bagaimana respon kita? Keberhasilan itu tergantung daripada responmu menghadapi masalah. Ya. Ketika engkau ditegur, ketika engkau dinasihati, bagaimana responmu menghadapi teguran, menghadapi nasihat itu? Kalau responmu jelek, kalau responmu tidak baik, maka yang terjadi apa? Hatimu kacau. Kau tidak akan pernah melihat bahwa Tuhan mampu membawa engkau
keluar dari setiap masalah yang kau hadapi. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Cemas itu artinya apa? Selalu dihantui rasa takut gitu, cemas. Ya, padahal belum tentu itu bisa terjadi. Ya, siapa yang sering cemas di sini? Kenyataannya tidak terjadi. Bagaimana masa depanku? Itu banyak orang cemas tentang masa depannya. Bahkan mungkin di antara kalian masih ada cemas tentang masa depannya. Ada? Berlimpah ini khotbahnya ya. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 24. Bagaimana respon lagi orang Israel? Ketika semua orang Israel melihat orang itu, siapa yang dilihatin orang itu? Goliat kan? Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Satu orang membuat satu bangsa ketakutan. Coba bayangkan, satu masalah membuat kamu tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Satu masalah membuat kamu tidak bisa melihat masa depanmu, karena engkau dikuasai oleh rasa takut, rasa cemas, karena responmu jelek. Tapi ketika engkau punya respon yang baik, kau akan melewati masa itu dengan penuh sukacita. Orang yang responnya baik itu pasti ada hadiahnya. Ya, ingat, ketika kamu punya respon yang baik terhadap setiap persoalan yang kamu hadapi, pasti ada hadiah. Artinya ada sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kamu. Siapa yang punya masalah ini? Ada yang punya problem hari ini? Ada? Ada yang punya masalah minggu ini? Ada yang punya masalah 1 bulan ini? Mau keluar dari problem itu? Ada hadiahnya ketika kamu punya respon. Respon itu tanggapi dengan baik. Kalau kamu menanggapi dengan baik, kamu responmu baik, pasti kamu akan menjadi pemenang. Ketika kamu sakit mah, kamu teriak-teriak, selesai nggak masalahnya? Ya. Ya, malah bikin bingung orang lain kan? Kan? Ya. Tapi kamu respon dengan baik, Tuhan, terima kasih. Saya akan lewati masa ini bersama dengan Tuhan. Dan hilang tanpa kamu minum obat. Ya. Kembali kepada respon kita. Walaupun saya lewat di tempat yang gelap, ketika responmu aku bersama dengan Tuhan, nggak akan pernah itu teriak-teriak. Aku. Ya, nggak ada. Ketika responmu bagus, mendengar nasihat dari guru-guru untuk kamu belajar, pasti kamu bisa. Matematika, bahasa Inggris itu gampang. Ya, yang penting respon kita bagus. Kalau kita sudah merespon, sukar, sulit, itulah yang terjadi. Ya. Ketika engkau merespon keadaan hidupmu, hidup ini sulit, ya itulah yang akan terjadi. Dan itulah doamu. Ketika engkau merespon, aku sakit, ya itulah yang terjadi. Ketika engkau merespon, aku ganteng, itulah yang terjadi. Ketika engkau merespon, aku cantik, itulah yang terjadi dalam dirimu. Ya. Ada hadiah. Kamu mau responnya jelek atau mau responnya baik? Baik. Coba kita lihat di ayat pasal 17 ayat 25 1 Samuel. Ya. 1 Samuel 17 ayat 25. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja, kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Berapa hadiah yang ditawarkan oleh Raja Saul kalau bisa mengalahkan Goliat? 1, apa? Diberi kekayaan yang besar, bukan kekayaan yang kecil, kekayaan yang besar. Yang kedua, diberikan anak
raja, artinya jadi menantunya raja. Ya, kalau hidup bersama raja enak nggak? Enak, apalagi hidup bersama raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pasti itu akan luar biasa. Kedua, keluarganya akan dibebaskan dari pajak. Coba, kalau respon bagus hadiahnya begitu banyak. Ya, mau respon jelek, mau respon yang baik. Kalau kau ditegur, cuci yang benar itu piring. Oh ya, terima kasih. Saya respon dengan baik. Tapi kalau kita responnya, respon kita jelek. Orang yang responnya baik, semua indah pada dunia. Ya. Coba lihat tuh, orang yang responnya baik, disiapkan hadiah. Ya. Siapa yang dapat hadiah ini nanti? Daud. Ya. Daud itu walaupun dia lihat Goliat besarnya luar biasa, tapi dia bilang saya akan kalahkan. Ya, kadang kita masalah kecil sudah KO sama masalah sehingga kita nggak bisa melihat lagi kebesaran Tuhan. Ya kan? Benar tidak? Ya. Walaupun masalahmu sebesar apapun, respon bagus, kau akan menjadi bagian penyelesai masalah-masalah. Ya. Dulu bapakku meninggalkan aku sakit hati. Dulu bapakku salah sedikit menyakitkan kalau menasehatkan. Tapi ketika respon baik, kau akan jadi berkat bagi banyak orang. Kau akan jadi trainer karena kau pernah mengalami masa-masa seperti itu. Tapi ketika kau nggak pernah mengalami masalah seperti itu, apa yang mau diceritakan ke orang kan? Nah, coba kita lihat responnya Daud itu beda. Beda dengan orang Israel, beda dengan Raja Saul. Kalau Raja Saul dengan orang Israel ketakutan kan, cemas mereka untuk menghadapi musuhnya orang Filistin. Tapi bagaimana respon yang Daud? Coba kita lihat 1 Samuel 17 ayat 32. 1 Samuel 17 ayat 32. Bagaimana respon seorang Daud? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Janganlah cemas, janganlah seorang pun tawar hati, artinya tidak ada semangat, sudah kalah duluan. Ya. Tidak ada semangat. Ya. Kalau ada masalah, ada anak-anak masalah di pasar, ada yang bangkit satu. Kalian jangan tawar hati. Aku akan mengalahkan dia. Semua anak-anak bersorak, ayo maju. Benar nggak tak? Tapi jangan bilang, jangan tawar hati. Aku akan mendapatkan dia. Ya, itu respon yang baik. Nah, ini respon yang baik, makanya mereka tuh ya sama. Coba yang lain dikasih gitu, langsung, ayo lapuk, you lapuk saya. Ini sudah, makanya terjadilah lapuk-lapuk. Nah ini bahaya kalau lapuk-lapuk ya. Nah, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, karena orang Filistin itu. Tetapi hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Responnya beda. Ya. Kalau kamu sudah responnya jelek terhadap matematika sulit, maka itulah yang terjadi. Hidup ini sulit, maka itulah yang terjadi. Ya. Tapi kalau respon walaupun sulit, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sesulit apapun masalah, jangan pernah tinggalkan Yesus.
Yesus selalu bersama dengan saudara dan saya. Walaupun berkali-kali aku kerasukan, aku akan kalahkan. Aku bersama Yesus. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa dalam segala perkara. Amin. Haleluya. Amin. 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 Respon yang bagus kan? Respon yang bagus. Kalau responmu tidak bagus, mukamu pagi-pagi udah kelihatan jelek. Ya. Nah, mau secantik apapun kalau responmu jelek, tetap jelek. Apakah orang percaya? Apakah orang Israel dan raja percaya kepada Daud? Tidak. Lah, padamu kecil kayak gitu. Mau galak gue lihat kami saja yang besar-besar ini, kakak-kakakmu yang besar-besar itu kok takut, kamu yang kecil ini, penjaga domba lagi. Ya. Kamu mengalahkan, kamu maju sedikit saja, mahmu sudah kambuh, mengalahkan. 13 ayat 33. Orang meragukan dia. Ya. Coba kita sama-sama 1, 2, 3. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Engkau terlalu muda, sedangkan Goliat itu dari mudanya dia udah jadi prajurit. Mana mungkin engkau kalahkan? Apa respon Daud? Ya, saya masih muda ya. Gak mungkin saya kalahkan ya. Begitu responnya? Ya. Responnya dari mana? Respon Daud tetap positif. Pendirian Daud tidak berubah. Responnya tetap positif. Seringkali ketika kita menghadapi masalah dan orang datang menasihati kita, kau jangan coba-coba, kau gak ada pengalamanmu kok. Langsung kita iya ya. Enggak ya, jangan ya. Tapi responnya Daud gimana? Dia tetap positif. Coba kita lihat di ayat 34, 35. Coba kita baca 34, 35, 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kami domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seorang, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap jangkutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Dia percaya, tetap percaya diri walaupun diragukan. Ya, dia akan buktikan bahwa pengalamannya dia menjaga domba, kambing domba, itu akan bisa dia gunakan, dia manfaatkan untuk mengalahkan Goliat. Ya, walaupun diragukan, dia tidak mundur, dia tetap maju. Mungkin orang berkata, kamu anak kemarin sore, ya, kamu sudah tua juga, kamu macam-macam lagi. Ya, tapi jangan pernah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Banyak orang gagal karena mendengar bisikan-bisikan dari lingkungan yang ada. Tapi kalau kau percaya, kau mampu kerjakan. Ya, jalan bersama dengan Tuhan, pasti kamu akan jadi pemenang. Apa yang Daud katakan, dia dihina, responnya tetap positif. Diragukan, responnya tetap positif. Dihina, tetap positif. Coba kita lihat di ayat 42 dan 43. Dikatakan di situ, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya yang orang Filistin itu mengutuki Daud, dikutukin lagi.
Ya. Hai, kamu kecil mau ikut paskibra, ibumu saja nggak memenuhi. Langsung cium nyadinya. Iya ya, aku kecil, aku pendek, aku bulat, nggak mungkin ya. Daud tidak seperti itu. Dia dihina, dilecehkan, dia tetap maju. Aku pasti bisa mengalahkannya. Kamu ada masalah, hadapi masalah itu. Jangan cengeng, ya. Jangan sakit hati dengarnya. Kemudian Daud direndahkan, disepelekan. Coba ini. Di ayat 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Coba. Ya. Dia dihina, kau maju saya potong-potong, kau tak kasih itu burung-burung di udara itu dagingmu. Sate kamu. Apakah Daud ciut? Tidak. Apakah Daud menyerah? Tidak. Terkadang di asrama sebelah kalau ditegur sedikit udah nggak mau ngomong, udah sakit gigi bisa sebulan, tapi di pas tidak ada. Amin. Ya, jangan pernah berpikiran negatif terhadap dirimu. Yang tahu dirimu, yang tahu kemampuanmu adalah kamu sendiri. Yang tahu potensimu adalah kamu sendiri. Orang bisa saja menganggap kamu rendah, orang bisa saja menganggap kamu sepele, dihina, direndahkan, tapi kamu harus tetap positif. Hei, ada dia apa kau nayuang ke pinggir pantai? Bahasa Toraja, kamu mau jadi apa? Itu kerjamu di pinggir pantai saja balap-balapan. Tapi suatu waktu ketika respon positif, bukannya kau balapan di pinggir pantai, tapi kau bawa kapal pesiar di pinggir pantai. Ya. Apa kunci kemenangan Daud? Terakhir. Apa kunci kemenangan Daud? Apakah Daud hanya sekedar bicara? Yang membuat Daud percaya diri begitu besar. Loh, kalau secara ini nggak mungkin lah kan. Badan kecil, kemerah-merahan, elok parasnya, cocoknya di apa itu, di mall-mall yang putih-putih gitu kan. Ini disuruh pergi berperang. Apa yang membuat Daud tetap percaya diri? Coba ayat 37. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 17 ayat 37. 1, 2, 3. Pula Daud, kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai. Kenapa Daud begitu percaya diri bisa mengalahkan dunia? Karena ada penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai engkau, pasti engkau berkata, aku bisa, aku mampu. Saya kalau mau pergi pelayanan, saya nggak pernah mikir kira-kira dananya gimana, dan pokoknya kalau Tuhan suruh pergi. Berarti Tuhan sudah siapkan segala sesuatunya. Ya. Kalau kamu percaya Tuhan yang membawa kamu ke tempat ini, jalani setiap proses dan kamu lihat apa yang Tuhan kerjakan akan luar biasa. Ya, jangan pernah ragu. Mungkin kita melihat orang kayaknya lebih dari saya. Kalau Daud mau melihat Goliat, mau melihat keadaan bangsa Filistin pada saat itu, dia akan menyerah. Tapi penyertaan Tuhan yang membawa dia. Saya juga kalau saya mau menyerah, saya itu anak ibu saya itu hanya pelihara babi. Ya, kami itu orang di kampung itu, mungkin Tony lihat rumah di sana besar gitu kayak gitu. Itu dari perempuan 7
nggak ada kerjaan mereka, tapi mereka berjalan bersama dengan Tuhan dan merubah segala keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mungkin saat ini kau belum kelihatan apa-apa, tapi ketika kau percaya Tuhan menyertai kau, semua akan berubah. Tidak ada yang tidak berubah, semua bisa berubah kecuali Tuhan yang tidak pernah berubah. Ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, tapi Ken bisa berubah. Amin. Andreas bisa berubah. Amin. Tidak ada yang tidak berubah kecuali Tuhan. Yang penting respon positif terhadap setiap masalah. Belajar dari tokoh Daud. Hina, dilecehkan, dianggap hina, dianggap rendah, tidak mungkin, tapi dia buktikan semua karena dia berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Saya tidak pernah bermimpi seperti ini, tapi ketika saya belajar meletakkan hidup saya di dalam tangan Tuhan, Tuhan buat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya tidak pernah bermimpi untuk sekolah teologi, saya tidak pernah bermimpi untuk membangun seperti ini, tapi ketika kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang mengalir, Tuhan kasih ide-ide yang baru, sehingga kita buat banyak hal yang bisa bermanfaat bagi orang lain, sehingga kita tidak memikirkan diri kita sendiri lagi, kita tidak egois lagi karena kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Kita bicara lagi untuk banyak orang, dan itulah yang memuliakan Tuhan. Di ayat 45 Daud katakan apa? Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Orang Filistin tidak menantang Daud, tapi dia sedang menantang Tuhannya Daud, yaitu Allah penguasa alam semesta ini. Orang menghina kamu bukan menghina kamu, tapi dia menghina Tuhanmu yang luar biasa itu. Ketika kamu gak patuh sama orang tuamu, kamu tidak menghina orang tuamu, tapi kamu sedang menghina Allah, pemilik alam semesta ini, yang telah mempercayakan kamu untuk dididik oleh orang tuamu. Ya, Daud berkata, kamu mendatangi aku dengan persenjataan duniawi, tapi aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan alam semesta, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Mimpi saya suatu waktu kamu berhasil, kamu bangun pas yang berikutnya, kamu membina anak-anak di situ, kamu lahirkan generasi baru yang akan menjadi estafet selanjutnya untuk kekristenan. Bukan lagi memikirkan diri kamu sendiri, tapi belajar memikirkan orang lain. Amin. Bagi yang kurang percaya, dengar baik-baik ya, kalian yang kurang percaya, ini pesan di ayat 46. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. 1D ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan. Semua dalam kendali Tuhan. Ya, kamu bisa merencanakan, tapi kalau tidak melibatkan Tuhan di dalamnya, gagal. Ya. Kamu semua bersama dengan Tuhan, bersama Tuhan, aku pasti bisa. Oke. Amin. Ya, berdiri.